Bismillahirrahmanirrahim. Kami nyatakan perang terbuka secara hukum melawan saudara Joko Widodo. Allahu Akbar. Siap. Bubarkan termu. Roy Suryo dan Dr. Tiva akhirnya ditangkap kepolisian setelah lama melalang buana mengisukan kalau mantan Presiden Joko Widodo itu memiliki ijazah palsu. Gimana menurut kalian? Nah, mirisnya ya, sekarang ini Roy Suryo begitu ditangkap sama Dr. Tiva itu langsung kelojotan. Akhirnya polisi berinisiatif, dibawalah mereka ke rumah sakit Polri untuk dianalisa apakah mereka itu benar-benar sakit atau cuma sandiwara. Nah, menurut informasi yang beredar katanya gula darah Roy Suryo ini naik. Dan lebih anehnya lagi, Dr. Tiva ini saat ditangkap itu kan sehat, tetapi begitu dibawa ke kepolisian itu langsung gak enak badan, dan begitu dibawa ke rumah sakit dan keluar dari rumah sakit langsung naik kursi roda. Ini kan aneh gitu kan, orang bisa begitu cepat dari sehat menjadi sakit. Apakah ini cuma sandiwara? Seperti kalian lihat, Tiva ini saat keluar dari rumah sakit itu harus dipapat dulu, dibopong, terus dinaikkan ke kursi roda. Aduh, ini seperti apa ya? Seperti teknik yang dilakukan para koruptor kalau ditangkap pura-pura sakit. Nah, ini tugasnya kepolisian nih untuk memastikan bahwa dua orang ini sehat secara raga dan sehat secara mental. Nah, terkait penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tiva ini ada Laksamana Pertama Purnawirawan TNI yang bernama Mulyono Adin, katanya mewakili gerakan rebut kembali kedaulatan rakyat, dan Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini malah mengatakan kalau kasus Roy Suryo dan Tiva ini adalah kriminalisasi. Dan dia itu katanya mendengar sendiri dari ucapan Roy Suryo kalau penangkapan dirinya ini seperti zaman kasus 13 PKI, katanya mirip pasukan Cakrabirawa yang menculik jenderal. Ini kan kacau banget. Apa katanya? Saya itu ditangkap kayak Mas nonton nggak film B30 PKI ketika Cakrabirawa menculik jenderal? Persis itu katanya. Itu yang masa penangkapan Roy Suryo bisa disamakan dengan kasus 65? Ini kan hal yang berbeda. Polisi itu tidak mungkin menangkap orang begitu saja tanpa alasan. Polisi pasti melakukan sebuah tindakan itu berdasarkan SOP. Ada pengaduan. Tentunya di sini pasti sudah melakukan analisa data, analisa keterangan, lalu ada keputusan ini layak untuk ditangkap atau tidak. Nah, polisi itu kan juga sudah mengevaluasi masalah ini sudah cukup lama, sudah bertahun-tahun ini. Dari zamannya Bambang Tri sampai Gus Nur, itu kan kasus ini sudah mencuat, sudah ramai. Pengacara kondang Hotman Paris ini menanggapi atas penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tiva. Jadi, Hotman Paris ini menyarankan kepada kepolisian agar Roy Suryo ini kalau bisa jangan dipenjara, tetapi agar dipenjara di dalam rumah. Pertimbangannya mengingat katanya kondisi politik di Indonesia ini sedang kurang baik. Saya dalam posisi netral dan proses hukum biarkan terjadi karena sudah berjalan. Namun saran saya, mengingat situasi negeri kita sekarang ini, akan lebih bijaksana apabila terhadap Roy Suryo CS jangan ditahan di penjara, tapi lebih bijaksana mungkin tahanan rumah atau tahanan kota. Nah, menurut kalian apa yang disampaikan Bang Hotman tadi, kalau Roy Suryo dan Dr. Tiva ini sebenarnya tidak perlu lagi di penjara di rutan, tetapi cukup diberi kelonggaran supaya dipenjara di rumah atau tahanan kota. Menurut kalian tuh apa sudah tepat apa yang diusulkan Bang Hotman tadi? Aduh, Roy Suryo kalau ditahan rumah, yang ada bakalan ngoceh-ngoceh lagi nih.
Kayaknya lebih tepat kalau dititipkan di Rutan Salemba. Nah, ini ada pernyataan Kosinudin selaku pengacara Roy Suryo dan Dr. Tifa. Jadi penangkapan Roy Suryo ini seperti nonton film G30 SPKI. Itu katanya. Dan dia juga menyatakan perang terbuka terhadap kubu Jokowi. Nah, ini kacau banget ya, karena dianggap sebuah provokasi. Memang Kosinudin ini kalau ngomong itu selalu terkesan memprovokasi publik. Akhirnya ya terjadi lagi kegaduhan. Memang kubu mereka ini selalu bikin gaduh. Tanpa gaduh mereka itu kayaknya hidupnya bakalan nggak tenang. Sekarang kita simak pernyataan Kosinudin sebagai pengacara Roy Suryo. Ada nggak video penangkapan Pak Roy? Saya katakan kalau ingin situasi apa penangkapan itu, nontonlah film G30 SPKI. Seperti itulah kira-kira cara dari penyidik melakukan penangkapan. Padahal bisa WA dulu. Tidak sempat buka baju, tidak sempat mandi, bahkan hanya cuci muka. Nggak boleh bawa sendal. Untungnya tidak diperlakukan seperti Charlie Chandra yang hanya pakai kaos sama celana pendek. Untungnya sempat pakai sepatu, pakai baju dari yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kami nyatakan perang terbuka secara hukum melawan saudara Joko Widodo. Allahu Akbar. Siap. Bubarkan termu. Jadi Kosinudin ini tidak ingin perang terbuka terhadap kelompok Jokowi. Dan pengikut Kosinudin ini juga meneriakkan supaya Termul itu dibubarkan. Jadi ini ada dua kelompok. Satu kelompok dari Roy Suryo dan kawan-kawan, serta kelompok dari yang dianggap Termul. Nah, Termul ini yang membela atau yang mendukung Joko Widodo. Dan perselisihan dua kelompok ini akan mampu menggeser berita yang lagi viral di negara ini. Apa itu? Kasus kenaikan BBM, kelangkaan BBM, dan ketidakstabilan ekonomi yang melanda Indonesia saat ini.